Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Indonesia, baik yang berwujud fisik maupun non-fisik yang masih bisa kita lihat dan rasakan hingga sekarang. Tapi teman-teman, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yohana Natasha Jerahu, biasa dipanggil Tasya. Saya dari kelas 10B SMA S1 Franciscus Xaverius Ruteng. Nah, teman-teman, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Nusantara sekitar abad ke-1 Masehi melalui jalur perdagangan. Para pedagang dari India tidak hanya membawa barang dagangannya, tetapi juga membawa ajaran agama, sistem pemerintahan, bahasa, serta kebudayaan. Pengaruh ini kemudian berkembang melalui berbagai kerajaan besar di Indonesia. Nah, teman-teman, yang pertama, peninggalan berwujud fisik. Peninggalan fisik adalah peninggalan yang dapat kita lihat secara langsung. Pertama adalah candi. Candi merupakan bangunan suci yang digunakan sebagai tempat ibadah dan pemujaan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Candi Borobudur. Candi ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia dan dibangun pada masa dinasti Shailendra di Ningrat. Dindingnya dipenuhi relief yang menggambarkan ajaran Buddha serta kehidupan masyarakat pada masa itu. Selain itu, sebagai tempat ibadah, Borobudur juga menjadi bukti kemajuan arsitektur dan seni pahat pada zamannya. Selain itu, ada Candi Prambanan, yaitu candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi ini didedikasikan Trinutri, yaitu Brahmana sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siva sebagai perusak. Relief di Prambanan juga menceritakan kisah Ramayana yang hingga kini masih dipentaskan dalam bentuk sendera tari. Contoh lainnya adalah Candi Penataran, peninggalan kerajaan Majapahit. Kompleks candi ini menunjukkan bahwa pada masa itu sistem keagamaan dan seni bangunan sudah berkembang dengan sangat baik. Terus peninggalan fisik lainnya adalah prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu, logam, atau benda-benda lainnya yang berisi informasi penting tentang kerajaan. Salah satu yang tertua adalah Prasasti Yupa dari kerajaan Kutai. Prasasti ini ditulis menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta yang menunjukkan kuatnya pengaruh India pada masa itu. Selain candi dan prasasti, terdapat pula arca atau patung dewa-dewa, serta kitab-kitab kuno, dan contohnya adalah Kitab Negara Kertagama yang menceritakan tentang kerajaan-kerajaan Majapahit. Ada juga kitab Sutasoma, karya Mpun Tatula, yang di dalamnya terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang menjadi semboyan bangsa Indonesia. Terus yang kedua teman-teman, peninggalan fisik. Selain peninggalan berupa benda, pengaruh Hindu-Buddha juga terlihat dalam nilai budaya. Pertama, dalam sistem pemerintahan pada masa Hindu-Buddha berkembang sistem kerajaan dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Konsep ini dikenal dengan istilah Dewa Raja, yaitu raja dianggap sebagai titisan dewa. Yang kedua, dalam bidang bahasa. Banyak kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta, seperti raja, desa, pustaka, agama, dan bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya India sangat besar dalam perkembangan bahasa di Nusantara. Yang ketiga, dalam bidang seni dan tradisi. Cerita wayang yang populer di Jawa banyak mengangkat kisah Mahabharata dan Ramayana. Selain itu, tradisi keagamaan Hindu-Buddha masih sangat kental di Bali hingga sekarang. Upacara-upacara adat di Bali menunjukkan bahwa ajaran Hindu masih hidup dan berkembang di Indonesia. Lalu yang berikutnya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Beberapa kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia antara lain Kerajaan Kutai yang merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia,
Kemudian ada Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Buddha yang terkenal sebagai pusat perdagangan dan pusat pembelajaran agama Buddha di Asia. Selanjutnya ada Kerajaan Majapahit yang mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Hayam Wuruk dan berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Nah, teman-teman, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia tidak hanya berupa bangunan seperti candi, prasasti, tetapi juga berupa nilai budaya, sistem pemerintahan, bahasa, dan tradisi yang masih kita rasakan hingga sekarang. Peninggalan ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dan peradaban yang maju sejak dulu. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga dan melestarikan peninggalan tersebut agar tetap terawat dan dapat dipelajari oleh generasi berikutnya. Teman, itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.